Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan M. Aryansyah, lalu saya Muhammad Isunal Amal, selanjutnya Media Citra Pratiwi, Fitri Zananingsis, Ramadhani, dan Salsabila Fajrisani. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil riset proposal kami, yaitu analisis pemanfaatan media sosial terhadap kekuasaan dan komunikasi pemasaran bagi konsumen. Dan selanjutnya pendahuluan yang akan dibacakan oleh Fitri. Kepada Fitri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan tentang pendahuluannya. Dewasa ini, persaingan dalam dunia usaha sangatlah ketat. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang berusaha untuk merebut market share dan new market melalui beragam cara dan inovasi yang ditampilkan dalam produk atau jasa yang mereka hasilkan. Perusahaan harus bisa menentukan strategi pemasaran yang tepat agar usahanya dapat bertahan dan tujuan utama dari perusahaan tersebut dapat tercapai. Pelaku bisnis online mengaku lebih mudah memasarkan produknya melalui media sosial karena sasaran pertamanya adalah orang yang paling dekat dengannya. Selain memberikan banyak sekali peluang, bisnis ini juga memiliki beberapa dampak yang akan dihadapi oleh pemilik bisnis yang melakukan pemasaran melalui media sosial atau secara online. Dengan melihat banyaknya variasi produk dalam pemasaran online melalui media sosial seperti Instagram, WA, Facebook, Marketplace, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia yang dilakukan banyak pebisnis. Maka, di dalam masalah ini, penulis memiliki asumsi bahwa ada hubungan antara penjualan secara online yang dilakukan perusahaan akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen atas barang dagangannya yang dijual secara online. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Miksan. Baik, terima kasih kepada Fitri. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan disampaikan oleh Rama. Kepada Rama, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendahuluan. Rumusan masalah. Bagaimana pemanfaatan media sosial terhadap kepuasan dan komunikasi pemasaran bagi konsumen pada mini project penjualan baju yang bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan media sosial terhadap kepuasan dan komunikasi pemasaran bagi konsumen pada mini project penjualan baju oleh mahasiswa Universitas Negeri Padang. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritas. Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat dalam kajian ilmu komunikasi, khususnya menggunakan media sosial. Yang kedua, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian berikutnya mengenai pemanfaatan media sosial sebagai media promosi. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan oleh para pelaku bisnis dalam mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan media sosial. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Rama. Selanjutnya kami akan membahas tentang pembahasan mengenai penjualan online, yaitu akan dibacakan oleh Citra. Kepada Citra, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas inti dari permasalahan, yaitu penjualan online adalah melakukan aktivitas penjualan dari mencari calon pembeli sampai menawarkan produk atau barang dengan memanfaatkan jaringan internet yang didukung dengan seperangkat alat elektronik sebagai penghubung dengan jaringan internet e-marketing. Merupakan suatu usaha perusahaan dalam menyampaikan informasi, berkomunikasi, melakukan promosi, serta menjual produk dan jasa dengan menggunakan internet. Berikut beberapa manfaat dengan adanya penjualan online baik dari penjual maupun pembeli. Yang pertama, cara belanja menjadi sangat praktis dan lebih mudah. Yang kedua, modal yang relatif kecil. Yang ketiga, bisa menjalankan pekerjaan lain. Yang keempat,
menjadikan transaksi lebih mudah. Yang kelima, keamanan dalam bertransaksi. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang konsumen harus memilih produk atau jasa yang akan dikonsumsinya. Pada saat seseorang konsumen baru akan melakukan pembelian yang pertama kali akan suatu produk, pertimbangan yang mendasarinya akan berbeda dengan konsumen yang telah membeli produk berulang kali. Menurut Kotler dan Armstrong dalam jual dan keputusan pembelian merupakan suatu langkah konsumen mengambil keputusan pembelian di mana konsumen benar menentukan pilihannya. Dalam suatu bisnis, tentunya kita memerlukan sosial media marketing. Media sosial merupakan alat komunikasi seperti telepon dan email yang mendukung tujuan fungsi bisnis penting, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, pemasaran, pembangkitan minat pelanggan, layanan pelanggan, dan riset pasar. Beberapa di antara penggunaan paling baik untuk aktivitas media sosial adalah untuk mendukung fungsi-fungsi bisnis ini. Setiap fungsi bisnis tersebut sudah memiliki objektif dan targetnya, di mana kita bisa memasukkan aktivitas media sosial ke dalamnya. Beberapa media sosial yang banyak digunakan untuk berbisnis online atau pemasaran online diantaranya yaitu yang pertama ada Facebook. Facebook adalah media sosial dengan pengguna paling banyak di dunia. Facebook memiliki iklan komersial berupa Facebook Ads yang bisa mendongkrak jumlah lingkar sebuah fanpage. Facebook Fanpage adalah salah satu fitur yang paling sering digunakan oleh penjual online memasarkan produknya. Yang kedua ada Instagram. Instagram sendiri masih merupakan bagian dari Facebook yang memungkinkan teman Facebook memfollow akun Instagram kita. Makin populernya Instagram sebagai aplikasi yang digunakan untuk membagi foto membuat banyak pengguna yang terjun ke bisnis online turut mempromosikan produk-produknya lewat Instagram. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Citra. Selanjutnya, kami akan membahas tentang metode pengumpulan data yang akan dibacakan oleh Rian. Kepada Rian, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yaitu metode pengumpulan data yang kami gunakan di dalam kelompok 4. Yang pertama adalah persiapan alat atau bahan. Persiapan alat dan bahan yang digunakan untuk mempromosikan produk baju sebagai berikut. Yang pertama adalah hanger, yang kedua baju, yang ketiga properti foto seperti karpet bulu, daun kering palem, dan bunga kering. Yang keempat adalah handphone. Ya, B yaitu target. Target penjualan yang kami ambil yaitu remaja hingga dewasa usia 17-40 tahun ke atas. C. Waktu. Waktu pelaksanaan dilakukan selama 2 minggu. Yang D adalah pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan dalam tugas penelitian ini adalah anggota kelompok 4 sendiri. Terima kasih. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rian atas penjelasannya. Selanjutnya kami akan membahas tentang hasil tes penjualan yang akan dibacakan oleh Salsa. Kepada Salsa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai hasil tes penjualan. Jadi, dari tabel berikut ini, kita dapat menguraikan bahwa penjualan produk yang berlangsung terjual sebesar 6 pieces dengan hari yang berbeda. Kemudian, kami akan memperoleh harga jual sebesar 25.000, 27.000, 28.000, bahkan ada 30.000. Di mana dengan total penjualan yang kami dapatkan yaitu sebesar 160.000. Kemudian, modal awal untuk kami berjualan itu memulai usaha sebesar 18.000 per piecesnya. Perhitungannya adalah harga jual dikurang modal sama dengan 25.000 dikurang 18.000, maka dapat 7.000 per piecesnya. Selanjutnya, harga jual kurang modal sama dengan 27.000 dikurang 18.000, maka 9.000 kita dapat per piecesnya. Selanjutnya, harga jual dikurang modal pada 28.000 dikurang 18.000 akan mendapatkan 10.000 per piecesnya. Dan terakhir, harga jual modal 30.000 dikurang 18.000 sama dengan 12.000 per piecesnya. Maka keseluruhan keuntungan yang kami dapat adalah sebesar 52.000. Selanjutnya, dari grafik penjualan, maka dapat kita ketahui bahwa konsumen lebih dominan membeli barang dengan harga sebesar 25.000 per pieces. Baik, terima kasih kepada moderator. Dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Salsa atas penjelasannya. Dari hasil diskusi kami tadi, kesimpulannya adalah
Sistem penjualan online memudahkan pembeli atau konsumen dalam proses transaksinya, karena contoh produksi bisa dilihat secara visual melalui media sosial sehingga mempermudah dalam proses pemesanan produk. Hal ini sangat bermanfaat, terutama bagi para pelanggan yang berada di dalam maupun di luar kota. Dilihat dari grafik penjualan yang telah dilakukan, penjualan tidak terlalu laris dan proses melakukan promosi produknya butuh proses beberapa kali karena melihat konsumen kurang atas pembelian baju tersebut, serta kebutuhan konsumen saat ini tidak terlalu memfokuskan kepada kebutuhan pakaian saja, tetapi para konsumen lebih mengutamakan bahan pokok sehari-hari. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah presentasi dan mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.